Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiao Yan yang pada saat ini berusaha untuk mencari tempat persembunyian. Sementara itu di sisi lain di luar surga pembunuhan, tepatnya di sebuah paviliun, seorang pria pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan bergumam bahwa ini tidak lagi sejalan dengan aturan. Di hadapan pria tersebut terlihat sosok Cao Ge dan yang lainnya dari mansion surgawi. Cao Ge pada saat ini segera berkata kepada pria yang bernama Zhao Tai. Sosoknya berkata bahwa jika Zhao Tai membantu Cao Ge kali ini setelah dirinya berhasil, maka Cao Ge akan memberinya gulungan keterampilan bertarung tingkat penciptaan. Zhao Tai pada saat ini tersenyum masam mendengar apa yang baru saja ditawarkan oleh Cao Ge. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan dan tidak berani melakukan hal ini. Oleh karena itu dirinya menyarankan mengapa Cao Ge tidak mencoba untuk pergi langsung kepada Dai Ping. Apalagi dirinya adalah dewa yang bertugas di surga pembunuhan dan Cao Ge akan bisa melakukan hal tersebut. Terlebih lagi bukankah mansion surgawi juga bertanggung jawab atas surga pembunuhan ini? Dengan begitu maka akan lebih mudah bagi Cao Ge untuk bisa menghabisi hanya beberapa orang. Mendengar hal tersebut Cao Ge pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan terlihat adanya kebingungan di wajahnya. Cao Ge pada akhirnya lanjut memandang ke arah Zhao Tai sebelum akhirnya mulai berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa ini adalah dendam pribadinya. Dirinya juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan Dai Ping, oleh karena itu dirinya hanya bisa merepotkan Zhao Tai. Pada saat ini dirinya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya telah mencoba yang terbaik. Dirinya juga telah kehilangan salah satu bawahannya dan jika masalah ini diketahui maka Cao Ge pada saat ini segera menghentikan perkataan dari Zhao Tai. Cao Ge lanjut berkata bahwa ini memang sangat sulit bagi Zhao Tai, namun jika begitu permasalahannya maka Zhao Tai bisa membiarkan Cao Ge untuk menyelesaikan permasalahan ini sendiri. Seharusnya tidak akan sulit bagi Zhao Tai untuk mengirim Cao Ge masuk ke surga pembunuhan tingkat kedua. Zhao Tai pada saat ini tertegun mendengar apa yang baru saja diminta oleh Cao Ge. Jelas sekali bahwa untuk memasuki surga pembunuhan kedua seseorang harus melewati penyaringan surga pembunuhan tingkat pertama terlebih dahulu. Sosoknya pada saat ini benar-benar memikirkan apa yang baru saja diminta oleh Cao Ge. Sementara itu di sisi lain pada saat ini kilatan seketika muncul di tangan Cao Ge. Sebuah gulungan sederhana muncul dan sosoknya pada saat ini lanjut mulai berbicara. Cao Ge berkata bahwa ini adalah gulungan keterampilan bertarung tingkat penciptaan. Zhao Tai tentu memahami bobot dari keterampilan di tingkat tersebut. Dengan gulungan keterampilan bertarung ini kekuatan tempurnya akan langsung meningkat ke level yang baru. Melihat gulungan sederhana di tangan Cao Ge pada saat ini mata Zhao Tai tiba-tiba berbinar. Sangat jelas terlihat bahwa Zhao Tai benar-benar tergerak dan menginginkan keterampilan gulungan tersebut. Setelah sedikit berjuang di dalam hatinya pada akhirnya tangan Zhao Tai perlahan-lahan meraih gulungan dari Cao Ge. Namun Cao Ge pada saat ini sedikit menarik tangannya dan menatap ke arah Zhao Tai dengan serius. Cao Ge lanjut berkata bahwa Zhao Tai harus merahasiakan permasalahan ini untuk Cao Ge. Tidak boleh ada satu orang pun yang tahu, terutama Dai Ping. Zhao Tai pun menganggukkan kepalanya dan segera menerima keterampilan bertarung yang diberikan oleh Cao Ge. Selanjutnya dirinya menggunakan formasi tertentu untuk mengirim kelompok dari Cao Ge menghilang dari paviliun. Singkat cerita pada akhirnya kelompok Cao Ge pada saat ini telah sampai di sebuah ruang di surga pembunuhan tingkat kedua. Cao Ge segera berkata kepada Wu Tai dan Zuo Qiyu. Cao Ge memerintahkan agar mereka pergi mencari secara terpisah. Jika mereka menemukan sesuatu maka mereka harus segera memberitahu Cao Ge. Keduanya pada saat ini terlihat saling memandang dengan sedikit ekspresi ketakutan yang melonjak. Cao Ge pun sedikit mengerutkan kening dan segera berkata apa yang pada saat ini mereka takutkan. Dirinya hanya meminta mereka untuk mencari orang tersebut dan tidak meminta mereka untuk menghabisinya.
Mereka hanya perlu memberitahu Cao Ge sesegera mungkin setelah mereka menemukan orang tersebut. Keduanya pada akhirnya hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala masing-masing. Pada akhirnya keduanya segera bergegas dan pada saat ini Cao Yu juga ingin mengikuti salah satu di antara mereka. Namun Cao Ge segera menarik tangan dari Cao Yu. Cao Ge segera berkata agar Cao Yu jangan mengikuti mereka dan tetap tinggal bersama dengannya. Sangat berbahaya di tempat ini, oleh karena itu lebih baik mereka berhati-hati. Cao Yu pada saat ini hanya bisa mengerutkan bibirnya dan tidak memiliki pilihan lain dan hanya bisa mengangguk dengan patuh. Sementara itu di sisi lain kelompok Xiao Yan pada akhirnya telah sampai di sebuah tempat untuk bersembunyi. Mereka bertiga beristirahat sejenak sementara Xiao Yan di cincin penyimpanan luar angkasa sedang memulihkan diri. Xiao Yan duduk bersila dan berusaha untuk memulihkan luka parah yang Xiao Yan derita. Namun semakin Xiao Yan terluka, Xiao Yan mengeluarkan buah spiritual dan terus menelannya. Sekarang Xiao Yan telah memiliki tingkat origin Qi sejumlah 5 juta. Dengan adanya luka-luka ini selain meminum pil penyembuhan, Xiao Yan juga pada saat ini masih berlatih dengan gila-gilaan. Seiring dengan berjalannya waktu luka-luka Xiao Yan pada akhirnya segera dipulihkan dengan cepat. Fondasi origin Qi Xiao Yan juga mulai bangkit kembali dan Xiao Yan pada saat ini merasa bersemangat. Tetapi meskipun begitu peningkatan fondasi origin Qi ini tidak lagi sebaik seperti peningkatan awal. Buah spiritual pada saat ini hanya dapat meningkatkan akumulasi origin Qi Xiao Yan sebesar 100.000. Namun Xiao Yan tidak mempedulikan hal tersebut dan Xiao Yan berpikir bahwa ini saja sudah cukup. Xiao Yan menelan satu persatu buah spiritual dan pada saat ini Xiao Yan akhirnya pulih sepenuhnya. Setelah menelan buah spiritual, Xiao Yan pada saat ini masih memiliki 24 lagi di tangannya. Namun karena efek peningkatannya secara bertahap melemah, Xiao Yan memutuskan untuk berhenti. Jika Xiao Yan dengan paksa masih menelan buah tersebut, maka Xiao Yan dapat dikatakan hanya membuang-buang sumber daya. Terlebih lagi sumber origin Qi Xiao Yan juga pada saat ini telah meningkat menjadi 6 juta. Dengan 6 juta fondasi origin Qi dan berkah kuat dari lautan bintang ganda milik Xiao Yan, maka Xiao Yan akan dapat meledakkan kekuatan hingga 12 juta. Ditambah dengan peningkatan 10 api iblis absolut, Xiao Yan benar-benar akan setidaknya meledakkan 32 juta origin Qi. Jika Xiao Yan masih ingin memaksakannya, bukan tidak mungkin Xiao Yan akan bisa mencapai 40 juta. Bagaimanapun seiring dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan, sumber origin Qi yang dapat diberikan oleh 10 api iblis absolut juga akan meningkat. Selain itu ada juga 3 jantung api yang membantu Xiao Yan bersama dengan jantung guntur. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk segera keluar dari cincin penyimpanan luar angkasa. Xiao Yan segera bertukar dengan klon iblis keabadian yang segera memasuki cincin penyimpanan luar angkasa. Melihat Xiao Yan yang muncul, Lei Ji pada akhirnya segera bertanya apakah Xiao Yan sudah pulih. Xiao Yan menghela nafas dan mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya hampir pulih. Kali ini Xiao Yan terinfeksi dengan banyak sekali energi pembunuh dan untungnya itu tidak berbahaya. Namun Xiao Yan juga menemukan bahwa sepertinya akan ada sedikit keuntungan dari hal tersebut. Xiao Yan juga lanjut mengelurkan telapak tangannya dan pada saat ini ada 5 segel kematian di tangan Xiao Yan. Lei Ji pun sedikit tersenyum karena pada saat ini kondisi Xiao Yan tampaknya dalam kondisi baik-baik saja. Bersamaan dengan mereka yang pada saat ini berbincang-bincang, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu. Mereka seketika menoleh ke arah yang sama dan melihat beberapa sosok yang datang dari kejauhan. Sosok-sosok ini memancarkan aura dingin dan begitu mereka tiba di hadapan kelompok Xiao Yan, sesosok pria yang merupakan pemimpin kelompok ini segera tertawa dan berkata akhirnya mereka menemukan orang ini. Xiao Yan pun segera mengangkat kepalanya dan menatap ke arah si pria dengan senyum di wajahnya.
Xiao Yan masih tetap tenang segera bertanya apa yang pada saat ini dirinya inginkan. Si pria pun tersenyum dan berkata bahwa sesungguhnya dirinya tidak menginginkan apapun dari Xiao Yan. Dirinya datang ke sini hanya khusus untuk membunuh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan segera kembali bertanya kepada si pria. Xiao Yan bertanya bisakah Xiao Yan menanyakan sesuatu sebelum si pria menghabisi kelompok Xiao Yan. Hanya ada satu pertanyaan yang ingin ditanyakan dan dirinya ingin tahu mengapa si pria ingin menghabisi kelompok Xiao Yan. Mendengar hal tersebut si pria pun seketika menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya lanjut bertanya bukankah alam Dongsheng telah dimusnahkan oleh Xiao Yan? Xiao Yan pada saat ini langsung mengangguk tanpa menyangkal pertanyaan si pria sama sekali. Xiao Yan segera menyadari bahwa sepertinya apa yang sebelumnya dijelaskan oleh Zuo Tianlu memang benar. Tampaknya berita tentang kehancuran dari alam Dongsheng benar-benar telah menyebar. Namun Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa hal ini benar-benar akan datang secepat itu. Sementara itu di sisi lain si pria pada saat ini kembali mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya menegaskan bahwa mereka berasal dari istana Changyu dan mereka adalah teman lama dengan alam Dongsheng. Qian Sui juga merupakan teman baiknya oleh karena itu dirinya harus membalaskan dendamnya. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya meledek dengan berkata jika begitu permasalahannya, jika mereka ingin membalaskan dendam apakah mereka lebih kuat daripada alam Dongsheng? Pria itu pun tersenyum sebelum akhirnya mengangkat bahu dan berkata sepertinya tidak juga, tetapi istana Changyu mereka bukanlah satu-satunya yang memiliki hubungan baik dengan alam Dongsheng. Setelah selesai berbicara si pria pun menepukkan tangannya dan memerintahkan kelompok lain untuk segera keluar. Sesaat kemudian pada akhirnya kelompok Xiao Yan melihat adanya dua tim yang pada saat ini muncul. Setiap tim terdiri dari 3 hingga 4 orang dan meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi mereka semua adalah elit dan kuat. Sementara itu di sisi lain si pria pada saat ini kembali berteriak kepada Xiao Yan bahwa mereka benar-benar berada di dalam malapetaka. Selesai berbicara aura di tubuh si pria pun seketika meledak dan fondasi Origin Qi yang megah menyebar. 30 juta fondasi Origin Qi pada saat ini melesat ke sekeliling. Ada senyum sinis di wajah si pria dan sosoknya tampak sangat percaya diri untuk berhadapan dengan kelompok Xiao Yan. Terlebih lagi pada saat yang sama dua pemimpin dari tim lainnya juga pada saat ini melonjakkan Origin Qi masing-masing. Mereka memiliki fondasi Origin Qi sebesar 20 juta dan mereka juga merupakan Dogat bintang 7. Setelah Xiao Yan memperhatikan hal ini Xiao Yan pun dengan acuh tak acuh mulai kembali berbicara dengan nada dingin. Xiao Yan berkata bahwa mereka memiliki satu Dogat bintang 7 tahap menengah dan 2 Dogat bintang 7 tahap awal. Jika begitu permasalahannya maka operasi seperti ini benar-benar tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Mendengar Xiao Yan yang terlihat arogan si pria pun seketika tertawa terbahak-bahak. Sosoknya lanjut berkata bahwa sosok pria ini benar-benar menarik. Dilihat dari ia sepertinya dirinya baru saja menembus Dogat bintang 6. Sumber Origin Qi-nya juga hanya beberapa juta dan dirinya benar-benar sangat sombong. Meskipun si pria mendengar bahwa Xiao Yan memiliki metode rahasia tetapi jika ada 3 tim yang mengepungnya apakah Xiao Yan berpikir dirinya akan memiliki peluang untuk menang? Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pria. Xiao Yan pada saat ini memikirkan ketiga tim yang baru saja muncul. Xiao Yan mencari tahu beberapa alasan mengapa tim ini datang untuk menyerang kelompok Xiao Yan. Xiao Yan selalu memiliki intuisi yang memberitahu Xiao Yan bahwa mereka mungkin tidak di sini untuk membalas dendam terhadap alam Dongsheng. Namun Xiao Yan pada akhirnya tidak terlalu peduli dengan hal ini dan Xiao Yan harus menghabisi mereka semua. Xiao Yan juga pada saat ini melihat bahwa wajah orang-orang ini sangat asing.
Mereka mungkin berasal dari surga pembunuhan lainnya dan mereka tidak mengetahui apa yang pada saat sebelumnya dilakukan oleh Xiao Yan di surga pembunuhan pertama. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menyipitkan matanya dengan niat membunuh yang mulai terpancar dari tubuhnya. Xiao Yan pada saat ini seketika memandang ke arah Wu Zhen karena merasa Wu Zhen lah yang paling lemah. Xiao Yan segera berkata kepada Wu Zhen agar Wu Zhen sebisa mungkin menjaga dirinya sendiri. Wu Zhen pun menganggukkan kepalanya sedikit, sementara Xiao Yan pada saat ini merasa yakin menang dalam pertempuran. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir sepertinya pertempuran ini tidak akan berlangsung dalam waktu yang lama. Di sisi lain si pria pada akhirnya segera mulai melesat ke arah Xiao Yan dan sosoknya membentuk bayangan harimau. Melihat si pria yang maju, Xiao Yan juga pada saat ini tidak menahan diri. Xiao Yan langsung mengencangkan kelima jarinya ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik tinju api Fearless. Belasan teratai api Fearless segera mengembun di telapak tangan Xiao Yan. Begitu Xiao Yan mengayunkan tinjunya, kelima jari Xiao Yan juga menegang dan nyala api yang kuat seketika berkobar. Tinju Xiao Yan pada akhirnya bertabrakan dengan bayangan harimau dan seketika bayangan harimau tersebut dihancurkan. Pukulan ini benar-benar membuat pria itu terkejut dan dirinya tidak menyangka bahwa serangannya dapat dinetralisir oleh pukulan Xiao Yan. Sudut mulutnya pada saat ini sedikit menyipit dan si pria juga mengerutkan kening. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa dengan kekuatan seperti itu, balas dendam impulsif seperti ini bukanlah langkah yang bijaksana. Sementara itu di sisi lain pada saat yang sama beberapa orang dari dua tim juga mulai menyerbu. Tatapan dingin dan tegas muncul di mata Lei Ji dan Wu Zhen. Lei Ji pada saat ini berhadapan dengan satu tim dengan cahaya guntur yang menderu ketika Lei Ji mengangkat jarinya. Banyak guntur pada saat ini segera menghantam ke arah sosok yang mendekat. Kecepatan guntur ini benar-benar sangat cepat dan meskipun beberapa orang berhasil menghindar dengan cepat, mereka pada saat ini masih terkena sambaran petir dari Lei Ji. Mereka menderita beberapa luka dan salah seorang di antara mereka bahkan kehilangan lengannya. Dogat bintang 7 yang merupakan pemimpin ini dan terkuat di tim segera bergegas keluar menatap ke arah Lei Ji dengan ganas. Sosoknya segera melesatkan serangan dengan keras ke arah Lei Ji sementara Lei Ji segera mulai meninju. Ledakan pun terjadi begitu kedua serangan pada saat ini bertemu. Hanya sepersekian detik pada akhirnya suara teredam kembali terdengar dan sosok pria bintang 7 itu pun terlempar mundur. Lengan yang baru saja bertabrakan dengan Lei Ji terlihat patah dan seteguk besar darah keluar dari sudut mulutnya. Lei Ji pada saat ini tidak ingin membuang-buang banyak waktu dan segera mengangkat kembali jarinya. Kilat langsung menyambar dan lubang darah setebal lengan muncul di dada beberapa sosok. Meskipun mereka pada saat ini tidak mati tetapi dapat dipastikan mereka akan terluka parah dan akan sulit untuk bisa sembuh dengan cepat. Si pria juga pada saat ini memandang ke arah Lei Ji dengan penuh keterkejutan. Fluktuasi origin Qi yang dipancarkan oleh Lei Ji hanyalah dogat bintang 6 tahap akhir. Sumber origin Qi-nya juga sekitar 10 juta tetapi si pria benar-benar tidak bisa menghadapi Lei Ji sama sekali. Sementara itu di sisi lain hanya Wu Zhen yang pada saat ini tampak terlihat kusut. Lei Ji juga segera menoleh ke arah tim yang pada saat ini berhadapan dengan Wu Zhen dan berteriak bahwa mereka benar-benar mencari kematian. Sementara itu di sisi lain pertempuran di antara Xiao Yan dan pria sebelumnya pada saat ini menjadi semakin intens. Wajah pria itu semakin menunjukkan ekspresi keganasan. Sementara itu Xiao Yan masih memiliki ekspresi tenang dengan origin Qi yang perlahan-lahan meningkat. Si pria dengan penuh amarah pada saat ini segera melesatkan telapak tangan berwarna emas ke arah Xiao Yan. Sosoknya memiliki kekuatan dan sumber origin Qi sebesar 30 juta. Dengan sumber origin Qi ini dirinya merasa bahwa Xiao Yan benar-benar seperti seekor semut. Si pria pada saat ini benar-benar membombardir Xiao Yan dengan serangan-serangan kuat miliknya.
Xiao Yan juga pada saat ini mengangkat kepalanya ketika melihat telapak tangan berwarna emas yang seketika melesat. Xiao Yan segera mengangkat tinjunya untuk berhadapan dengan telapak tangan yang sangat kuat ini. Si pria pada saat ini segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa dirinya ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh Dogat Bintang 6 tahap awal dalam menerima telapak tangannya. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiao Yan segera mengeluarkan teknik 7 tinju mengejutkan pembunuh dewa. 6 kekuatan pada saat ini dijadikan satu di dalam teknik tersebut. Tanpa banyak basa-basi tinju pada akhirnya dilesatkan dan berhadapan dengan telapak tangan. Benturan keras pada saat ini segera terjadi tetapi setelah beberapa saat suara pecah segera datang dari telapak tangan emas. Wajah pria itu pun tiba-tiba menjadi pucat dan dengan keras pada akhirnya telapak tangan miliknya seketika hancur. Seiring dengan pecahan cahaya emas yang menyebar sosok Xiao Yan juga pada saat ini kembali melesat. 7 tinju mengejutkan pembunuh dewa pada saat ini benar-benar segera dilesatkan ke arah si pria yang mundur. Begitu si pria hendak menghindar pada saat ini cahaya di mata Xiao Yan seketika menyebar. Xiao Yan mengeluarkan teknik Yao Beng dan beberapa orang di sekitar pada saat ini benar-benar kehilangan kendali atas jiwa dan dirinya. Si pria juga pada saat ini hanya bisa terdiam dan tidak mengetahui apapun yang terjadi. Begitu si pria terbangun kembali sosok Xiao Yan pada saat ini sudah berdiri di hadapannya. Sosoknya juga merasakan hawa dingin di bawah dadanya. Begitu dirinya menundukkan kepalanya dirinya melihat dadanya telah tertusuk secara langsung oleh lengan Xiao Yan. Jantungnya yang berdebar kencang juga pada saat ini tertahan di genggaman lengan Xiao Yan. Sebelum pria itu bisa berbicara Xiao Yan segera menggenggam kelima jarinya untuk menghancurkan jantung si pria. Seteguk darah seketika keluar dari mulut si pria bersamaan dengan sosoknya yang terengah-engah. Meskipun dirinya belum mati pada level ini tetapi tanpa jantung, dirinya benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Seluruh vitalitasnya juga mulai menghilang dengan cepat dan jika luka ini tidak dapat disembuhkan dan jantung yang hilang tidak dapat diperbaiki tepat waktu, maka tubuhnya benar-benar akan mati terlebih dahulu sebelum akhirnya jiwanya akan melayang keluar. Pria itu pun memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan terlebih lagi melihat 30 juta origin Qi di belakang Xiao Yan. Si pria juga merasakan bahwa tidak ada kepalsuan dalam aura milik Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya berteriak dengan ngeri ketika bertanya apakah Xiao Yan menyembunyikan kekuatannya. Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum dan perlahan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Yan mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa si pria tidak mengenal lawannya dengan jelas sebelum dirinya pergi ke sini. Dirinya benar-benar berani membalas dendam dan dirinya benar-benar sangat ceroboh. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini akan mengakhiri penderitaan kebodohan dari si pria. Sementara itu di sisi lain baik Lei Ji dan Wu Zhen pada akhirnya berhasil menghadapi dua tim yang tersisa. Lei Ji segera mengikat mereka dengan guntur dan mereka tidak bisa bergerak. Pria lain yang dikalahkan oleh Lei Ji juga pada saat ini benar-benar hanya bisa mengertakkan gigi di tengah kekalahannya. Begitu mereka dikumpulkan salah seorang pemimpin dari kelompok ini segera mulai berbicara memohon belas kasihan kepada Xiao Yan. Pria tersebut berkata bahwa dirinya mohon agar Tuan menyelamatkan hidup mereka. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengangkat alisnya dan mulai menatap ke arah pria tersebut dengan dingin. Xiao Yan berkata apakah si pria benar-benar ingin Xiao Yan menyelamatkan hidup mereka? Namun Xiao Yan benar-benar heran karena bagaimana mungkin si pria bisa mengucapkan kata-kata polos seperti itu setelah apa yang dirinya lakukan. Xiao Yan pada saat ini tentu saja tidak ingin berbelas kasih kepada orang-orang yang menyerang ke arah kelompoknya. Xiao Yan secara pribadi telah mengkonfirmasi hal ini di surga pembunuhan tingkat pertama. Jika Xiao Yan menunjukkan belas kasih justru Xiao Yan akan meninggalkan lebih banyak bencana di masa depan.
Xiao Yan pun bersiap untuk melakukan tindakan, tetapi si pria pada saat ini kembali memohon kepada Xiao Yan. Sosoknya segera berkata bahwa dirinya mengetahui berita besar dan pasti akan bermanfaat bagi Tuan, oleh karena itu dirinya berharap Tuan pada saat ini masih bisa mengampuni hidup mereka. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun sedikit terdiam dan berpikir bahwa informasi adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan memutuskan untuk mendengarkan si pria terlebih dahulu. Xiao Yan lanjut berkata, jika begitu permasalahannya mari mereka mendiskusikan mengenai hal ini. Sebaiknya informasi ini sangat berguna dan jika tidak Xiao Yan akan menggunakan kepala mereka sebagai gantinya. Si pria pun dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa mereka mengetahui mengenai binatang buas purba. Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya ketika berkata bahwa Xiao Yan tidak tertarik dengan hal ini. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan khawatir informasi ini tidak akan dapat menyelamatkan hidup mereka. Xiao Yan lanjut mengangkat tangannya dan api hitam di ujung jari Xiao Yan pada saat ini mulai bergoyang. Melihat hal ini si pria pun segera menyadari bahwa tampaknya jika api tersebut menyentuh mereka, maka mereka benar-benar akan langsung berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Si pria pada akhirnya kembali dengan tergesa-gesa menjelaskan kepada Xiao Yan ketika dirinya meminta waktu untuk menunggu sejenak. Si menjelaskan bahwa di pembunuhan dewa tingkat kedua ini binatang buas adalah harta karun. Binatang buas ini mengandung kristal energi dan semakin kuat binatang buas tersebut, maka semakin kuat pula kristal energi yang dikandung di dalamnya. Dikatakan bahwa kristal energi satu binatang buas kuno dapat meningkatkan energi hingga jutaan origin Qi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini kembali tersenyum dan kilatan segera muncul di tangan Xiao Yan. Sebuah kristal yang dimaksud oleh si pria pada saat ini segera muncul di tangan Xiao Yan. Xiao Yan pun segera bertanya apakah kristal seperti ini yang dimaksud oleh si pria. Kristal ini memang mengandung beberapa origin Qi tetapi jumlah origin Qi yang dapat ditingkatkan paling banyak kurang dari 10.000. Si pria pun melirik kristal merah di tangan Xiao Yan dan mulai berbicara sambil tersenyum pahit. Sosoknya berkata bahwa itu memang kristal energi dari binatang buas, tetapi itu bersumber dari binatang buas biasa. Dengan begitu maka kristal ini tidak dapat dibandingkan dengan binatang buas purba. Di surga pembunuhan tingkat kedua ini selain banyaknya tim ancaman terbesarnya juga adalah banyaknya binatang buas kuat yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan seorang Dogat bintang 7 saja harus menjelajah tempat ini dengan begitu hati-hati. Begitu mereka bertemu dengan binatang buas purba yang kuat maka akan benar-benar sangat sulit untuk bisa bersaing. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan memang sedikit agak tertarik mengenai hal ini, tetapi menurut Xiao Yan tidak akan lama lagi Xiao Yan akan bisa mengetahui informasi ini sendirian. Oleh karena itu informasi ini belum cukup untuk bisa menebus nyawa masing-masing di antara mereka. Wajah dari pria itu pun seketika berubah menjadi sangat pucat. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar tidak tahu apakah yang bisa menebus nyawa mereka. Oleh karena itu dirinya berharap Tuan bisa memberikan pertanyaan dan mereka akan menjawab. Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah si pria dan Xiao Yan memiliki satu hal yang paling ingin diketahui oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini ingin mengetahui apakah kedatangan mereka benar-benar berhubungan dengan pembalasan dendam alam Dongsheng. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah mereka benar-benar di sini untuk membalas dendam alam Dongsheng. Si pria pada saat ini seketika tertegun sejenak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Si pria berpikir bahwa jika dirinya tidak memberitahunya dengan benar maka nyawanya benar-benar akan menghilang hari ini. Pria itu pada akhirnya menggertakkan giginya dan menggelengkan kepala dan berkata bahwa itu tidak benar. Xiao Yan pun sedikit menyipitkan matanya dan bertanya apakah mereka diperintahkan oleh seseorang.
Si pria pun mengangguk sementara Xiao Yan pada saat ini kembali bertanya siapakah yang menyuruhnya. Jika si pria mengatakan yang sebenarnya maka Xiao Yan dapat mempertimbangkan untuk membiarkan mereka hidup. Si pria pun segera menyebutkan nama yang pada saat ini tidak dikenali oleh Xiao Yan. Si pria menjelaskan bahwa mereka diperintahkan oleh Soaring Snake Palace atau Istana Ular Melonjak. Xiao Yan pada saat ini tampak bingung dan Xiao Yan tanpa sadar mengulangi nama Istana Ular Melonjak. Xiao Yan belum pernah mendengar nama kekuatan ini sebelumnya dan Xiao Yan tidak mengetahui dendam apa yang mereka miliki terhadap Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya terus bertanya mengapa mereka ingin menghabisi Xiao Yan. Pria itu pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa mereka sesungguhnya tidak mengetahui alasan spesifiknya. Kelompok ini hanya memberi hadiah dan mereka juga hanya terpikat dengan hadiah tersebut. Dirinya pada saat ini telah mengatakan semua yang benar dan mereka benar-benar tidak berbohong tentang informasi ini kepada Tuan. Xiao Yan mengabaikan perkataan si pria dan lanjut bertanya dari alam dan kekuatan manakah Istana Ular Melonjak ini berasal. Si pria pun lanjut menjelaskan bahwa sejauh yang dirinya tahu Istana Ular Melonjak adalah kekuatan yang relatif misterius. Mereka menerima hadiah tetapi mereka juga memberikan hadiah. Jejak mereka telah ditemukan di banyak alam tetapi di alam manakah mereka berasal dirinya benar-benar tidak mengetahuinya. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan sedikit merenung mengenai permasalahan ini. Jika begitu permasalahannya maka sepertinya ada seseorang yang memberikan hadiah kepada Soaring Snake Palace untuk menghabisi Xiao Yan. Selanjutnya sepertinya Soaring Snake Palace mengeluarkan hadiah dan menjadikan Xiao Yan target pembunuhan. Sementara itu di sisi lain si pria pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan bolehkah mereka untuk pergi. Xiao Yan pada saat ini segera memandang si pria dan berkata bahwa mereka belum memenuhi kriteria. Bagaimanapun mereka telah menyebabkan sejumlah kerusakan bagi kelompok Xiao Yan akibat tindakan mereka. Oleh karena itu masing-masing dari ketiga tim pada saat ini harus memberi kompensasi 1 miliar pil origin ki. Tiga pemimpin dari tiga tim ini pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan menyerahkan 1 miliar pil origin ki kepada Xiao Yan sebagai pajak untuk Budayanti.